Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang membuat kita sebagai manusia ini begitu istimewa? Nah, jauh di dalam teks-teks kuno, ada sebuah gagasan fundamental yang sudah membentuk cara kita memandang nilai kemanusiaan selama ribuan tahun. Konsep ini adalah Imago Dei, dan hari ini kita akan coba bedah maknanya. Jadi, apa ya yang sebenarnya membuat kita unik? Kalau kita tanya biologi, filsafat, atau psikologi, jawabannya pasti beda-beda. Tapi ada satu konsep teologis kuno yang menawarkan sebuah perspektif yang luar biasa mendalam. Konsep itu dikenal dengan nama Imago Dei. Ini frase dari bahasa Latin yang artinya, gambar Allah. Ini adalah pilar utama dalam pemikiran Kristen, yang menyatakan bahwa manusia itu secara unik diciptakan untuk mencerminkan dan mewakili Sang Pencipta, sebuah kehormatan yang tidak diberikan kepada makhluk ciptaan lainnya. Untuk benar-benar paham ide besar ini, kita nggak bisa cuma lihat terjemahannya aja. Kita perlu kembali ke, sebut saja, cetak biru aslinya. Mari kita selami dua kata kunci dalam bahasa Ibrani yang menjadi fondasi dari seluruh konsep ini. Oke, jadi ada dua kata kuncinya, Tselem dan Demuth. Coba bayangkan begini, Tselem itu seperti sebuah patung atau duta besar. Ini tentang peran kita sebagai representasi fisik Tuhan di dunia. Ini sisi fungsionalnya. Sementara Demuth, nah ini lebih seperti kemilipan dalam karakter. Bukan soal penampilan fisik ya, tapi tentang kualitas-kualitas abstrak yang kita miliki bersamanya. Kemampuan untuk berpikir, merasa, dan punya moralitas. Jadi, ada aspek peran dan ada aspek sifat. Jadi, menjadi gambar Allah itu bukan cuma soal status, tapi juga tentang sebuah tugas. Manusia dipanggil untuk bertindak sebagai wakilnya, diberi mandat untuk mengelola dan merawat ciptaan ini dengan bijaksana. Makanya, akal budi, cinta, dan moralitas kita itu bukan sekedar sifat biasa, tapi bisa dibilang peralatan yang Tuhan berikan supaya kita bisa menjalankan peran mulia ini dengan baik. Tentu saja, ceritanya tidak berhenti di situ. Narasi ini punya sebuah titik balik yang dramatis, yang menjelaskan kenapa dunia kita terlihat seperti sekarang. Ini soal konsep dosa dan dampaknya pada Imago Dei. Dan disinilah muncul pertanyaan besar yang mungkin kita semua pernah pikirkan. Kalau kita memang diciptakan semulia itu, kenapa saat kita melihat ke cermin dan ke dunia di sekitar kita, yang terlihat justru begitu banyak kerusakan, konflik, dan penderitaan? Nah, teologi Kristen memberikan jawaban yang sangat menarik. Dosa itu tidak menghancurkan gambar Allah dalam diri kita, tapi meretakkannya. Coba bayangkan sebuah cermin yang retak. Ia masih memantulkan bayangan kan? Tapi pantulannya jadi terdistorsi, jadi tidak sempurna lagi. Kira-kira begitulah yang terjadi pada Imago Dei dalam diri kita. Para pemikir besar Kristen pun mencoba menjelaskan kerusakan ini dengan berbagai cara. Irenaeus misalnya berpendapat kita kehilangan kemurnian moral, tapi akal budi kita tetap ada. Calvin lebih jauh lagi, ia bilang setiap bagian dari diri kita itu terpengaruh oleh kerusakan itu. Sedangkan Agustinus fokus pada bagaimana kehendak kita menjadi bengkok, jadi cenderung menjauh dari kebaikan. Tapi intinya sama, ada sesuatu yang rusak parah di dalam diri kita. Dan keretakan ini dampaknya kemana-mana. Hubungan kita dengan Tuhan jadi renggang. Dari situ, hubungan kita dengan sesama jadi penuh konflik. Dan akhirnya, hubungan kita dengan alam pun jadi eksploitatif, bukan lagi sebagai pemelihara yang bijaksana. Tapi, kisah ini adalah kisah harapan. Narasinya tidak berakhir dalam keretakan. Perjanjian baru memperkenalkan solusi untuk gambar yang rusak ini, dan solusinya berpusat pada satu pribadi, Yesus Kristus. Kalau Imago Dei dalam diri kita adalah cermin yang retak, maka perjanjian baru memperkenalkan Yesus sebagai cermin yang sempurna. Dia disebut sebagai gambar Allah yang terlihat, perwujudan sejati dari bagaimana seharusnya manusia itu. Jadi kalau kita rangkum, alur ceritanya jadi sangat jelas. Kita mulai sebagai gambar yang mulia, lalu gambar itu retak karena dosa. Namun, melalui Kristus, gambar yang retak itu tidak dibuang, melainkan dipulihkan. Proses menjadi orang percaya adalah proses memperbaiki cermin itu, supaya kita bisa kembali memantulkan citranya dengan lebih benar. Lalu, apa artinya semua ini buat kita di sini, sekarang? Nah, konsep teologis kuno ini ternyata punya implikasi yang sangat nyata dan kuat untuk kehidupan kita sehari-hari. Penulis surat Yakobus menyoroti sebuah inkonsistensi yang tajam ya. Bagaimana bisa kita memuji Tuhan dengan mulut yang sama yang kita gunakan untuk mengutuk manusia yang diciptakan menurut gambarnya? Ide Imago Dei menuntut sebuah konsistensi yang radikal.
Cara kita memperlakukan orang lain, entah itu kasir di supermarket, tetangga, atau bahkan musuh kita, adalah ujian nyata dari seberapa serius kita menghormati Tuhan. Dan ini menjadi sangat relevan di dunia kita yang seringkali mengukur nilai seseorang dari produktivitas atau kemampuannya. Imago Dei bilang, tidak. Martabat seseorang tidak terletak pada apa yang bisa mereka lakukan, tetapi pada siapa mereka, pembawa gambar Sang Pencipta. Ini adalah fondasi paling kuat untuk inklusivitas, untuk mengasihi mereka yang sering dilupakan oleh dunia. Maka, dari satu ide ini saja, kita bisa melihat lahirnya sebuah kerangka etis yang sangat kokoh. Penghargaan terhadap martabat manusia, perjuangan untuk keadilan sosial, dasar bagi hak asasi, dan panggilan untuk inklusivitas. Semuanya berakar pada pengakuan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, adalah cerminan berharga dari Sang Pencipta. Tentu saja, hidup di abad ke-21 menghadapkan kita pada tantangan-tantangan baru. Tantangan yang menuntut kita untuk merefleksikan kembali makna dari konsep kuno ini. Pertanyaan-pertanyaan ini jelas tidak punya jawaban yang mudah. Namun, Imago Dei memberi kita semacam kompas moral. Ia mengingatkan kita bahwa setiap kemajuan teknologi harus diuji dengan satu pertanyaan mendasar. Apakah ini menghormati atau malah merendahkan gambar Allah dalam diri manusia? Pada akhirnya, konsep kuno ini bukan hanya tentang siapa kita, tapi tentang bagaimana kita memilih untuk hidup setiap hari. Sebuah pengingat abadi akan tanggung jawab dan martabat kita yang begitu unik.